Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya dapat Pramoda Budi Utama dengan NIM 451 242 1030 dari kelompok 5 Laboratorium Lingkungan kelompok B Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum kemarin di lab IPA, yaitu tentang keselamatan kerja di sebuah laboratorium. Oke, sebelumnya eh, ke saya di ampu oleh dosen, yaitu ada Bapak Abdul Jabar SSI Mling, kemudian ada Bapak Tidari Faris SSI MSC. Kemudian juga dibantu oleh asisten lab, yaitu ada Kak Abdul Sultan dan Kak Irma. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam, apa sih K3 di laboratorium itu? Nah, K3 itu merupakan eh, keselamatan dan kesehatan kerja. Itu diterapkan di sebuah, biasanya diterapkan di sebuah kayak tiap bidang gitu ya. Dan kali ini yang kita bahas tuh K3 di laboratorium keselamatan dan kesehatan kerja di sebuah laboratorium. Nah, ini tuh merupakan suatu upaya atau bentuk untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, nyaman, dan bebas dari pencemaran lingkungan. Nah, ketika kita sudah merasa tempat kerja kita sudah nyaman dan bebas dari apapun, itu seperti halnya nyaman dan memberi ketenangan dan memberi keselamatan juga. Nah, maka dari itu, dari penjelasan tadi dapat ditangkap bahwa ketiga itu akan dapat mengurangi, bahkan dapat menghilangkan terjadinya kemungkinan atau resiko dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan kerja. Oke, lanjut. Kemudian ada menyambung materi yang tadi, K3 kesehatan dan keselamatan kerja itu sangat penting sebelumnya. Nah, untuk melaksanakan itu semua pada semua bidang, seperti yang saya bilang tadi, bahwa K3 itu dapat diterapkan di semua bidang. Nah, saat terlebih lagi juga di bidang laboratorium ya, sebelum melakukan pekerjaan, sebelum melakukan suatu praktikum atau pekerjaan di sebuah laboratorium itu dengan bantuan K3 dapat memungkinkan pencegahan terjadinya risiko kecelakaan kerja. Nah, karena ini di laboratorium itu banyak mengandung zat-zat kimia, zat-zat apa yang cukup berbahaya, maka K3 ini sangat penting untuk di dalam sebuah laboratorium, baik dari sistem manajemen maupun dari fasilitas keselamatan. Nah, ini merupakan salah satu budaya untuk membangun keselamatan dan keamanan, dan juga harus berkomitmen berkelanjutan dengan standar yang sudah ada di dalam sebuah laboratorium. Nah, dengan adanya penciptaan sistem manajemen keselamatan kerja dan keamanan,
itu dapat meningkatkan operasi suatu laboratorium dan mencegah keadaan yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja tadi. Dan ada beberapa juga dari pentingnya sistem manajemen dari apa keselamatan kerja di laboratorium itu udah ada standar SOP-nya. Dari yang saya baca, standar SOP itu ada 12 SOP. Yang pertama SOP keadaan darurat di laboratorium, kedua SOP penanganan kebakaran di laboratorium, ketiga SOP penanganan terkena bahan kimia, keempat SOP pelaporan kejadian kecelakaan kerja, kelima SOP penanganan cedera, 6 SOP penanganan gangguan kesehatan, 7 SOP penggunaan peralatan, 8 SOP penggunaan laboratorium, 9 SOP penyimpanan bahan kimia, yang ke-10 SOP pembuangan limbah laboratorium, yang ke-11 SOP penggunaan peralatan perlindungan diri, itu bisa disebut APD. Kemudian ada SOP penggunaan APAR. APAR ini adalah alat pemadam api ringan. Nah, dari setelah SOP tadi itu kan dijelaskan bahwa tentang adanya SOP tentang penggunaan alat di sebuah laboratorium. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang ada di dalam laboratorium atau yang digunakan untuk praktikum ini. Yang pertama itu ada blue. Nah, blue ini tuh fungsinya itu sebagai penyedot atau untuk mengambil larutan pekat ya, atau larutan yang mengandung bahan bahaya. Nah, kemudian ada batang pengaduk. Nah, yaitu batang pengaduk itu fungsinya sebagai pengaduk untuk suatu larutan, biar larutannya itu bisa tercampur dengan rata. Kemudian ada pipet tetes. Nah, pipet ini hampir sama sama blue tadi, tapi bedanya ini tuh skala yang dapat diambil itu kecil dan lebih cenderung kurang akurat. Terus kedua ada pipet volumetrik. Nah, pipet volumetrik ini eh, satu pasang dengan blue untuk mengambil sebuah larutan dan ini akan dipindahkan ke dalam gelas ukur atau gelas beker. Nah, kemudian ada corong. Nah, corong ini tuh eh, digunakan untuk mempermudah untuk memasukkan cairan ke tempat lain seperti di gelas ukur atau di mana. Terus berikutnya ada gelas kimia. Nah, gelas kimia itu digunakan sebagai tempat untuk menampung larutan atau untuk membuat larutan. Bisa dikatakan untuk membuat larutan. Terus kemudian ada Erlenmeyer. Nah, ini Erlenmeyer ini berfungsi untuk menfiltrasi atau biasa juga untuk mencampur larutan. Kemudian ada gelas ukur. Nah, gelas ukur ini digunakan untuk mengukur volume larutan yang akan digunakan dan cenderung menggunakan gelas ukur ini eh, dapat bisa dikatakan akurat dalam pengukurannya. Terus kemudian ada labu ukur. Nah, labu ukur ini digunakan juga untuk mengukur atau bisa juga untuk mengencerkan suatu larutan dengan cara diputar-putar gitu supaya larutan bisa tercampur. Kemudian yang 10 ada tabung reaksi. Nah, tabung reaksi ini digunakan untuk mereaksi senyawa bahan kimia atau larutan, tapi dalam skala yang kecil gitu. Oke, lanjut. Kemudian ada cawan, cawan Petri. Itu digunakan untuk menghaluskan bahan kimia yang akan dicampurkan yang masih dalam berbentuk padat. Kemudian ada kaki tiga. Nah, kaki tiga itu digunakan untuk penyangga dari kawat kasa
yang alat yang akan kita bahas selanjutnya. Eh, Kemudian ada kawat kasa. Nah, kawat kasa ini adalah sebagai perantara atau penumpang wadah yang digunakan saat melakukan pembakaran suatu zat kimia yang akan digunakan. Nah, kemudian ada spatula. Nah, spatula ini tuh digunakan untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padat atau bubuk itu menggunakan spatula. Spatula ini beda dengan batang pengaduk tadi, mungkin bentuknya hampir sama, cuma ada yang bisa dapat dibedakan yaitu ada bentuk seperti sendok kecil gitu. Terus yang terakhir ada buret. Nah, buret ini tuh sebagai alat untuk mengukur volume suatu larutan yang akan dititrasi. Nah, sebelum kita apa akhiri presentasi praktikum kali hari ini, eh, ada juga beberapa simbol yang harus dipelajari saat praktikum. Yang pertama ada simbol eksplosif. Nah, eksplosif ini tuh merupakan bahan yang mudah meledak. Kemudian oksidasi, oksidasi ini merupakan bahan yang mudah teroksidasi. Terus kemudian ada excellent flammable ini merupakan ini sangat mudah untuk terbakar. Kemudian ada korosif. Nah, korosif ini merupakan salah satu bahan yang cukup berbahaya karena dapat melukai suatu tangan. Kemudian ada dangerous for environment. Nah, ini berbahaya untuk lingkungan. Terus kemudian ada harmful, itu merupakan bahan kimia yang berbahaya. Terus ada HI flammable itu eh, mudah terbakar juga, tapi lebih ringan istilahnya. Terus ada toxic. Nah, toxic ini bahan beracun dan iritan. Nah, iritan ini merupakan zat bahan kimia yang mudah mengiritasi. Ada very toxic. Nah, ini very toxic ini sangat beracun ya. Ya, oke, lanjut. Nah, apa sih yang diperlukan untuk mengatasi semua itu agar tidak terjadi suatu kecelakaan kerja? Yang pertama, APD laboratorium. Nah, itu APD itu terdiri dari glove, itu melindungi tangan dari cairan. Terus ada jas lab, itu melindungi baju-baju kita untuk melindungi baju kita agar tidak terlibat bahan kimia yang berbahaya. Kemudian ada kaca untuk melindungi kaca, sepatu juga untuk melindungi kaki. Terus ada face shield. Nah, itu berguna untuk melindungi muka. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.